Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada pagi hari ini Ibu Emi akan menjelaskan kepada kalian tentang statement kendali atau percabangan. Nah, perhatikan baik-baik ya. Mari kita simak penjelasan pada pagi hari ini dari Bu Emi ya. Nah, apa itu statement kendali atau percabangan? Yaitu suatu keputusan ya untuk memilih bagian program yang akan dikerjakan. Atau kita punya dua kondisi dan kita mau memilih kondisi mana yang kita inginkan, yaitu melalui percabangan. Contoh saja kita mau berangkat sekolah misalnya kan. Nah, kondisinya itu hujan. Nah, kita mau milih mau pakai payung atau enggak ya. Nah, itu sebuah percabangan atau sebuah pilihan yang mau kita pilih itu yang mana. Nah, kemudian untuk statement-statement tersebut itu memerlukan suatu kondisi atau syarat. Nah, dalam program itu untuk menuliskannya itu kan berarti kita punya kondisi true atau false. Oh, ini hujan berarti saya pakai payung. Oh, ini enggak hujan berarti saya enggak pakai payung. Berarti ada true atau false-nya. Ada dua pilihan. Nah, dalam bahasa C untuk statement memilih itu ada dua cara. Yang pertama pakai if, statement if atau statement switch. Nah, sedangkan untuk if sendiri dibagi menjadi dua, yaitu if dan if else. Nah, struktur suatu kondisi. Struktur dengan satu kondisi. Misal kita cuma punya satu kondisi saja. Misal true aja ya. Nah, ini kita tuliskan seperti ini untuk satu kondisi saja, yaitu if kondisi atau statement ya. If kondisi maka statementnya. Jadi jika kita punya satu kondisi saja, berarti misal gini, jika saya lapar maka saya akan makan. Nah, berarti kalau saya lapar saya makan, kan seperti itu. Kalau nggak lapar ya udah nggak makan gitu. Nah, bisa juga dengan lebih dari satu statement. Misal saya lapar, saya akan makan nasi dan makan buah, misal ya. Nah, berarti jika ada satu kondisi saja, yaitu lapar, maka saya akan makan dan saya juga akan makan buah, makan nasi dan makan buah. Seperti itu. Jadi ada dua statement yang mana disyaratkan dengan satu kondisi saja. Itu juga bisa. Nah, ini contoh untuk flowchart-nya ya. Nanti apabila kita memilih ada kondisi ya, ada kondisi, ada benar, ada salah. Apabila dinyatakan benar, oh iya kondisi ini terpenuhi, maka pernyataan akan ditampilkan. Akan tetapi kalau salah tidak ditampilkan seperti itu atau dilewati. Ini contoh yaitu misal kita punya angka. Kita punya syarat bahwa kalau angka di atas 0 itu dinamakan bilangan positif. Tapi kalau di bawah 0 dinamakan bilangan negatif. Nah, kita masukkan dalam program apabila kita cuma punya satu statement aja. Kita punya statement yang jika lebih dari 0 maka dia positif. Udah, kita cuma punya itu aja ya. Maka programnya seperti ini. If nilai lebih dari 0, lebih besar ya, if nilai lebih besar daripada 0, maka cout ya. Cout di sini maksudnya adalah tampilkan gitu. Tampilkan tulisan berikut ini ya kan. Tampilkan angkanya adalah bilangan positif seperti itu. Nah, jadi diingat ya, cout itu mirip seperti di printf. Kalau kita pakai stdio namanya printf. Tapi kalau karena kita pakai preprosesornya pakai iostream, maka kita pakainya cout. Cout untuk menampilkan dan cin atau scanf ya. Cin untuk memasukkan data dari keyboard ke program ya.
Nah, ini apabila kita punya dua kondisi, bisa benar, bisa salah. Contohnya tadi ya, apabila lebih dari 0, maka dia bilangan positif. Apabila kurang dari 0, maka dia negatif. Nah, di sini kita cuma punya satu kondisi, akan tapi kita bisa melakukan keduanya. Yaitu apabila kondisi yang pertama terpenuhi, maka dia akan melakukan statement yang pertama. Selain itu, yang apabila kondisinya tidak terpenuhi, maka berarti dia melompati atau menjalankan statement yang di bawah else. Else itu kecuali ya, lainnya gitu. Misal, if kondisinya misal jika bilangan lebih dari 0, maka statement jika kondisi terpenuhi dijalankan, ditampilkan. Else berarti selain itu, yang tidak termasuk dalam kondisi, maka dia termasuk ke dalam statement yang tidak terpenuhi. Seperti itu. Nah, dalam kita menuliskan kondisi atau syarat tadi, kan kita memakai beberapa operator ya. Salah satunya di sini ada operator relasi atau hubungan. Nah, ini ada operator yang lebih besar, ada lebih kecil, atau sama dengan lebih besar kan, atau kurang dan sama dengan, tidak sama dengan juga bisa. Ini kita bisa menggunakan sesuai dengan perintah yang mau kita buat. Nah, ini contoh. Di sini ada if ya, kita lihat di if-nya ya. If nilai persen 2 sama dengan 0. Nah, ini berarti bacanya gimana? Jika nilai dibagi 2 dan sisa, jadi di sini sisanya ya, sisanya sama dengan 0, misal 2 bagi 2, sisa 0. 5 bagi 2, sisa berapa? Sisa 1 ya, karena 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 7 bagi 2, sisa 1 ya. 6 bagi 2, sisa 0. Jadi bukan hasil pembagiannya, tapi sisa dari hasil pembagian tadi. Nah, si out adalah bilangan genap. Nah, jadi kalau sisanya 0, dia berarti bilangan genap. Tapi kalau sisanya selain 0, berarti dia bilangan ganjil. Nah, ini struktur 3 kondisi. Jadi, if, kemudian if else, kemudian if else lagi. Nah, ini juga bisa jadi gabungan dari antara if dan else ya. Jadi if else di dalamnya masih ada if else lagi. Nah, ini untuk kondisi yang tadi if else. Jadi ada 2 pernyataan ya. Jika benar berarti pernyataan 1, jika salah berarti pernyataan 2, maksudnya itu ya. Pernyataan 2. Nah, ini contohnya. Ini contohnya dia apabila ya if bil lebih dari 0, jika bilangan lebih dari 0, maka tampilkan bilangan adalah bilangan positif. Jadi bilangan tadi kita tampilkan itu termasuk bilangan positif. Tapi kalau if else ya, tapi jika, nah kan bacanya if else, tapi jika bilangan kurang dari 0, maka dia adalah bilangan negatif. Selain itu, jika dia tidak lebih dari 0 atau tidak kurang dari 0, berarti Anda menginputkan bilangan 0 ya. Karena bilangan 0 ini tidak lebih dari 0 dan tidak kurang dari 0, maka dia berarti kamu yang menginputkan bilangan 0. Nah, tadi selain if else, if kita juga bisa menggunakan switch atau pilihan ya, switch. Nah, di sini switch
ekspresi ya. Jadi ekspresinya apa? Kemudian case nilai konstanta 1 ya, misal statement pertanyaan break ya. Case nilai jika kita punya pilihan nih. Misal kita punya daftar menu makan ya. Daftar menu ganti deh, daftar menu belanja misal. Kita bisa belanja 1, belanja 2. Jika kita milih case yang pertama, menu yang pertama, oh berarti menunya ayam, nasi, lauk, kerupuk misalkan. Jika kita milih case 2, pilihan yang kedua, oh berarti kita makan pecel, makan buah, ya kan, makan jus kayak gitu. Jadi kita ada pilihan mau melakukan yang mana ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita misal menentukan hari ya. Hari misal ya. Kita mau menuliskan bahwa hari Minggu itu angkanya 1 misalnya. Minggu itu dia, jika kita pengen hari Minggu berarti kita memilih angka 1. Nah, kemudian jika kita memilih angka 2 berarti yang muncul adalah kata Senin. Jika kita memilih 3, oh berarti Selasa. Memilih 4, oh berarti Rabu, dan seterusnya. Nah, udah selesai. Nah, coba silakan kalian lihat simulasi yang saya berikan ya. Semoga kalian paham. Dan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih, enjoy.